Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akankah datang juga ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis, salam dalam damai Kristus. Bro and sis, sungguh beruntung kita semua yang sangat dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus percaya dan bagaimana ada perbuatan-perbuatan konspirasi-konspirasi yang hendak melawan Yesus. Bacaan dibaca dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 57. Dari bacaan ini, kita bisa minimal merenungkan ada 7 peristiwa yang dapat kita renungkan secara dalam. Di mana peristiwa pertama kita bisa melihat pada ayat Yohanes 11 ayat 45, banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang percaya kepada Yesus. Kenapa percaya kepada Yesus? Karena perbuatan-perbuatan Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan berbau di perikop sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus begitu solider, sikap solidaritas Yesus
Dan subsidiaritas Yesus kepada Marta, Maria, dan Lazarus itu ditunjukkan penuh sekali dengan sikap Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Walaupun Marta kadang masih ragu, bisa kita lihat di Yohanes 11 ayat sebelumnya, di mana ayat 40 di mana dikatakan bahwa Tuhan, dia sudah mati dan berbau. Tapi Yesus mengatakan kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Begitu juga kita. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tapi sungguh kita berbahagia, karena apa? Kita bukan seperti Marta yang melihat langsung mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya walaupun kita tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29. Ya. Dan sikap solidaritas dan subsidiaritas daripada Yesus kepada Lazarus, Marta, dan Maria ini sungguh dapat menjadi cerminan buat kita untuk kita ikuti. Sehingga menjadi permenungan buat kita. Apakah kita mampu juga ikut membangkitkan orang-orang kecil, usaha-usaha kecil di sekitar kita dengan cara membeli layanan atau produk-produk yang mereka hasilkan. Inilah permenungan pertama yang kita ambil dari bacaan hari ini, yaitu kita melihat banyak yang percaya kepada Yesus karena perbuatan-perbuatan besarnya. Dan kita sungguh bahagia karena kita, bro and sis, saudara dan saya, percaya kepada Yesus bukan karena melihat, tetapi kita benar-benar percaya dalam iman kita. Kedua, kita juga bisa melihat ada konspirasi pada ayat berikutnya, pada ayat 46 dan 48, itu kita membaca ada konspirasi untuk melawan Yesus. Namun ada beberapa orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dalam peristiwa ini kita melihat ada orang yang pergi mengadu, memberitahu kepada orang-orang Farisi dan imam-imam di Bait Allah apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini membuat orang-orang Farisi dan imam-imam di Bait Allah menjadi sangat ketakutan. Ya, mereka takut kalau peristiwa atau perbuatan Yesus ini dibiarkan terus, maka pengikut Yesus akan semakin hari semakin banyak. Dan mereka akan kehilangan kontrol, kehilangan pengaruh kepada orang-orang Yahudi. Dan dengan alasan bahwa nanti Roma akan menangkap dan menutup Bait Allah, mereka membuat suatu konspirasi atau pemufakatan jahat untuk melawan Yesus. Ya, mereka melakukan konspirasi dan mencoba untuk menghentikan perbuatan-perbuatan mukjizat Yesus. Akibat dari itu, ya, banyak juga karena iri hati sebenarnya menurut saya. Ketakutan akan kehilangan kontrol, kehilangan akan pengaruh, kehilangan akan pengikut, maka mereka banyak terjebak di dalam perbuatan jahat. Nah, menjadi refleksi juga buat saya, buat bro and sis, buat kita semua. Kita jangan saya sendiri seringkali menjadi iri hati kalau melihat orang lain lebih sukses dari saya. Orang lain sukses, saya iri hati. Orang lain lebih pintar dari saya iri hati. Sehingga banyak dari saya dulu sering berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Ya, dan itu perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya. Jadi saya akhirnya bersyukur dalam hidup ini bahwa saya tidak boleh iri. Saya harusnya melihat kesuksesan orang lain atau kehebatan orang lain untuk menjadi inspirasi buat kita, buat saya khususnya, untuk menjadi
lebih baik juga. Ya, dan yang pasti saya selalu harus bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita porsi hidup kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu poin 2. Poin 3 yaitu nubuatan tentang kematian Yesus. Bisa kita lihat di Yohanes 11:49 sampai 50. Salah satu dari mereka yaitu Kayafas yang merupakan imam besar pada tahun itu berkata, lebih baik satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa Yahudi binasa. Jadi secara tidak sadar Kayafas menubuatkan kematian Yesus untuk semua bangsa Yahudi. Menurut dia untuk kebaikan seluruh bangsa Yahudi. Dan ini juga sesuai dengan nubuatan daripada Yeskiel, Nabi Yeskiel yang kita temukan dalam bacaan pertama di Yeskiel 37 ayat 21-22 di mana ada satu orang mati untuk mempersatukan orang-orang yang tercerai-berai. Kayafas menubuatkan bahwa akan kematian Yesus. Dipakai sebenarnya kematian ini buat Kayafas karena Kayafas takut kehilangan kontrol atas bait Allah, takut kehilangan pengaruh kepada orang-orang atau umat Yahudi. Oleh karena itu, tidaklah baik buat kita karena kita ingin mempertahankan kekuasaan, ingin mempertahankan pengaruh kita, kita terus merencanakan suatu perbuatan dosa, ya, merencanakan keinginan-keinginan dosa. Yesus mati bukan untuk kemuliaan Kayafas dan kawan-kawannya. Yesus mati itu untuk menebus dosa kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah Bapa, biar menjadi lebih harmonis. Jadi dengan kematian Yesus, maka masuklah era baru yang kita kenal dengan perjanjian baru, di mana tidak perlu lagi ada korban anak domba untuk penebusan dosa kita sesuai dengan perjanjian lama dalam Imamat 5 ayat 6. Itu dia nubuatan dibuat oleh Kayafas secara tidak sadar. Kayafas menubuatkan kematian Yesus, tapi versi Kayafas dengan alasan untuk bangsa Yahudi, tetapi sebenarnya untuk kekuasaan dirinya sendiri. Keempat, kita akan melihat di ayat selanjutnya, di ayat 53, ada keputusan untuk membunuh Yesus. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, di sini kita lihat, kita diingatkan, jangan sampai karena iri hati, karena takut kehilangan kontrol, kehilangan kekuasaan, kita merencanakan perbuatan-perbuatan jahat, ya kan? Saya dulu ingat pada saat saya masih bisnis, masih muda, semangat tinggi, ingin maju, maka saya sering iri melihat pesaing-pesaing saya punya penjualan baik, penjualan sangat bagus, sangat tinggi, sehingga saya menjadi iri hati. Maka tanpa sadar saya terlontar omongan, saya harus bunuh nih bisnis pesaing saya harus bunuh. Saya akhirnya kata bunuh itu sangat tidak tepat, ya. Lebih baik kita bersainglah. Jadi seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan saya lebih mengenal firman Tuhan dan dalam doa, saya diingatkan bahwa kita tidak perlu sampai harus membunuh walaupun dalam bisnis. Kita bersainglah dengan baik, tingkatkan layanan purna jual kita, layanan penjualan kita tingkatkan, dan dengan doa pasti Tuhan akan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Soal bunuh-membunuh, akhirnya saya ingat dengan peristiwa kejahatan pertama manusia, yaitu Kain dan Habel. Juga karena iri hati. Kejadian 4. Kain iri hati kepada Habel, maka dosa membunuh manusia pertama. Dosa pertama manusia membunuh terjadi pada saat itu. Karena iri hati. Hati-hati kita untuk iri hati. Kemudian kelima,
Akhirnya karena Yesus banyak dicari orang, mau dibunuh, Yesus menghindar. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia pergi ke suatu daerah dekat padang gurun, sebuah kota bernama Efraim. Dan ia tinggal bersama murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Bila dalam situasi galau, suasana yang tidak menyenangkan, suasana batin yang kurang menyenangkan, ada baiknya kita juga menghindar. Ada kalanya kita juga harus ikut retret atau rekoleksi supaya kebangunan rohani kita atau perbaikan rohani kita menjadi lebih baik, menjadi hidup lebih tenang dalam doa dan pemikiran nantinya. Keenam, kita lihat, kita mengetahui bahwa peristiwa Lazarus dibangkitkan itu adalah menjelang hari raya Paskah Yahudi. Kenapa Tuhan milih pembangkitan Lazarus menjelang hari raya Paskah Yahudi? Tentunya hari Paskah Yahudi, banyak orang Yahudi baik dari mana-mana, dari luar negeri, dari luar Yerusalem, semua akan kembali ke Yerusalem untuk berdoa, untuk penyucian diri, untuk penebusan dosa, untuk menyerahkan korban anak domba untuk penebusan dosa. Sehingga banyak sekali yang datang. Sehingga peristiwa ini akan menjadi perbincangan banyak orang. Banyak orang akan mengetahui bahwa ada peristiwa besar, kebangkitan kebangkitan Lazarus terjadi. Dan ini perlu kita maknai bahwa peristiwa ini akan menjadi perbincangan banyak orang supaya mereka menjadi percaya. Banyak dari mereka juga mencari Yesus karena kekaguman akan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka mendengar Yesus begitu hebat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan, yaitu peristiwa yang paling spektakuler, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Tapi orang-orang yang menyambut Yesus ini, yang akan kita rayakan besok, dalam Minggu Palem, mereka menyambut Yesus bagaikan Raja memasuki kota Yerusalem dengan Hosana Putra Daud. Tapi seminggu kemudian, di antara mereka juga ada yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, banyak dari kita juga terjebak dalam fenomena ini. Kadang kita begitu kagum dengan perbuatan-perbuatan kasih dari Tuhan Yesus, tetapi kita hanya sekedar kagum, tapi kita tidak pernah atau jarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kasihilah dan mengampunilah sesama kita. Jarang kita lakukan. Ya. Dengan tidak berbuat kasih, dengan tidak mengampuni sesama kita, maka kita juga merupakan bagian dari orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita juga mengabaikan, kadang tidak peduli dengan aksi nyata yang dibikin oleh paroki kita atau lingkungan kita mengenai program-program solidaritas dan subsidiaritas untuk membantu kaum lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Itu juga menjadi kita seperti orang-orang yang berteriak juga, salibkan dia, salibkan dia. Perbuatan Yesus akan solidaritas dan subsidiaritas tidak hanya sebatas pada slogan, tapi harus dalam bentuk karya nyata, dalam doa. Sehingga kita bisa menciptakan dengan program ini, maka kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Poin ketujuh. Dalam perikop ini, di Yohanes 11 ayat 57, kita bisa membaca bahwa ada perintah untuk menangkap Yesus. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah agar setiap orang yang tahu di mana keberadaan Yesus atau di mana Yesus berada,
memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Sekali lagi, karena iri hati, takut akan kehilangan kekuasaan, kehilangan kontrol, kehilangan pengikut, kita juga seringkali kehilangan akal sehat kita. Mari kita renungkan kembali, apakah perlu demi kekuasaan duniawi kita harus melakukan banyak dosa, menyakitkan banyak orang, yang merancang perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Ya. Memang Tuhan begitu baik dengan kita. Tuhan begitu kasih, maha kasih. Tetapi banyak juga yang tidak percaya dan bertanya, kenapa Tuhan yang maha baik dan maha kasih itu tetap saja dunia ini penuh dengan penderitaan? Tuhan tidak memberi jawaban atas pertanyaan kita itu. Tapi Tuhan memberikan Yesus kepada kita. Yesus hadir dengan kita. Hadir di hadapan kita. Kita melihat Yesus yang sudah berkomitmen untuk mematuhi dan percaya kepada Bapa. Yesus penuhnya sebagai manusia, dia juga tahu bahwa dia akan menderita, akan sengsara, akan mati di kayu salib. Tapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Bapa di surga, dan karena tetap percaya, pada hari ketiga ia dibangkitkan oleh Bapa di surga, dan dari situ ia menjadi selamat. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya bahwa Allah itu maha tahu atas semua penderitaan kita. Kalau kita tetap percaya dan kasih akan Allah, maka kita akan selamat. Dua, kita akan merasakan rangkulan kasih Allah. Dan terakhir, dalam hidup ini yang paling penting, yang paling baik, kita selalu harus bersyukur. Hanya satu kata dalam menyikapi hidup ini, bersyukur. Dengan bersyukur dan berdoa, maka kita akan mencapai kebahagiaan sejati. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengirimkan Yesus kepada kami. Engkau telah memberikan contoh kepada kami bagaimana seharusnya kami bersikap. Bagaimana kami harus bersikap solidaritas dan subsidiaritas kepada kelompok-kelompok, kepada sesama kami, kepada orang-orang yang kecil, orang-orang terpinggirkan. Bantulah kami, kalau Yesus dapat membangkitkan Lazarus, maka bantulah kami, gerakkanlah kami untuk dapat juga membangkitkan orang-orang kecil, orang-orang miskin di sekitar kami, untuk dapat kami wujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Biarlah semua rahmat yang Kau berikan pada kami, biarlah selalu kami syukuri. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.